我杀他当然是轻而易举。那我想用贡献点换石珠绝地枯木草。什么时候的事？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah beberapa saat, sepertinya suara kemarahan seseorang datang dari kejauhan. Terlalu jauh untuk didengar dengan jelas. Ketika suara itu datang, wajah Yang Kai menjadi luar biasa. Dia mengenali bahwa ada suara tetua Meng. Apakah ada pertarungan? Yang Kai tahu bahwa gerakan itu takut adalah tetua Meng untuk membalas dendam. Dari jarak seperti itu, Yang Kai bahkan dapat merasakan vitalitas di sana. Tiba-tiba, dengan suara beberapa pintu dibuka, para murid penjaga rumah-rumah kayu di pasar perdagangan Heifeng keluar pada saat yang sama. Suyan dari Paviliun Ling Qiao, Hu Jiawer dari geng Perang Darah, dan Fang Ziki dari Menara Angin dan Hujan semuanya melihat ke arah pertempuran. Mereka segera membuka metode tubuh mereka dan terbang keluar menjadi 3 bayangan. Bayangan putih, bayangan hijau, bayangan abu-abu. Bayangan putih adalah Suyan, bergegas di depan, bayangan hijau adalah Jiawer, di tengah, dan Fang Ziki adalah yang terakhir. Kekuatan ketiga murid penjaga itu tinggi dan dapat dilihat sekilas. Pertarungan Master Shen Yu jelas merupakan pemandangan yang langka. Jika kalian melewatkannya hari ini, kalian tidak akan tahu tahun berapa untuk melihatnya lagi. Ayo kita pergi dan melihatnya. Kita hanya melihatnya dari kejauhan, tidak apa-apa. Mereka adalah para master. Mereka dapat bergerak dengan bebas. Bagaimana mereka bisa menyakiti orang yang tidak bersalah? Wajah Yang Kai berubah. Dia tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia tidak menyangka tetua Meng itu akan bertindak sejauh ini kali ini. Pertempuran ini pasti akan mengganggu 3 kekuatan di daerah sekitarnya. Dia ingin tahu apa hasil akhir dari perang ini. Tetua Meng menang atau kalah. Meng Wuyuan berlari ke sini dengan Long Jun di tangannya, dan menemukan naga di langit secara langsung. Yang terakhir tidak mengerti apa yang terjadi. Long dianiaya, dia tidak mengenali tetua Meng, tetapi Long naga di langit. Anda adalah wakil pemimpin geng Perang Darah. Kapan Anda menderita kerugian yang begitu besar, keluarkan kekuatan dan bertarunglah denganku. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, tepat saat dia akan bergerak, Humen dan yang lainnya harus turun tangan. Meskipun Humen juga senang melihat naga di langit itu ditekan, dia juga anggota senior dari 3 dinasti geng Perang Darah. Meng Wuyuan sendirian dan mempermalukan naga itu di depan begitu banyak orang. Bagaimana anggota geng Perang Darah lainnya bisa melihatnya? Ini bisa menjadi hidup atau mati, yang asli sendiri, langsung menjadi pertarungan kelompok. Selain itu, dia mampu mempermalukannya dalam pertempuran, ia tidak hanya menekan naga di langit dengan kekuatan, tetapi juga mempermalukan pihak lain dengan kata-kata. Dari waktu ke waktu, dia dipukuli oleh Meng Wuyuan. Dia tidak tahu berapa banyak darah yang dimuntahkan. Ini adalah pertarungan lagi, tetua Meng mundur di udara, banyak ahli geng Perang Darah berdiri di tanah. Namun, naga di langit itu belum pernah melihat tetua Meng sebelumnya, dia juga bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak memprovokasimu, mengapa kamu datang untuk memukuliku dan memarahiku, aku harus menanggung keluhan seperti itu. Apakah itu tidak adil? Aku akan mengurus 18 generasi leluhurmu. Perlakuanmu hari ini persis seperti yang terjadi pada muridku malam itu. Bisakah kau berbicara lebih jelas? Long bertanya. Tiba-tiba dia merasa bahwa pihak lain benar-benar menaruh dendam padanya, bukan untuk membuat masalah dengan sengaja. Katakan dengan jelas. Meng Wuyuan, dengan wajah dingin, berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Ketika kamu sampai di dunia bawah, pergi dan tanyakan pada cucumu Long Hui apa yang telah dia lakukan beberapa hari yang lalu. Ada apa dengan Long Hui? Wajah Long berubah drastis. Kakek, aku belum melihat adik laki-lakiku selama hampir sebulan. Terakhir kali, dia mengatakan dia membawa pemimpin Aula Wen untuk melakukan sesuatu, dan dia belum kembali sampai hari ini. Long Jun tiba-tiba berkata. Dikombinasikan dengan makna Long Jun dan kata-kata pengunjung itu, diperkirakan Long Hui dalam bahaya. Hanya sesaat, naga di langit telah memahami semua ini, sakitnya adalah cucu kecilnya meninggal seperti ini. Naga di langit, aku datang ke sini hari ini untuk mengambil nyawamu, sehingga kamu dapat mengetahui bahwa beberapa orang tidak dapat kamu ganggu. Semua orang dari geng Perang Darah tampak ketakutan.
Tangan itu dengan cepat jatuh ke bawah, menghantam keras ke arah naga di langit, disertai tetua Meng yang penuh amarah. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba jatuh dari langit, menjepit kekuatan langit dan bumi, membawa momentum yang tak tertahankan, mengguncang langit dan bumi, satu tangan terulur, mengubah situasi. Dengan suara keras menyebar, telapak tangan besar itu jatuh di atas geng pertempuran darah, tetapi diblokir oleh mereka semua. Tidak, itu tidak diblokir. Itu hanya sedikit keterlambatan dalam jatuhnya telapak tangan raksasa. Tanah telah retak satu demi satu. Ini adalah area pertambangan geng perang darah. Ada banyak terowongan di bawah area pertambangan. Tabrakan vitalitas ini membuat terowongan bawah tanah runtuh. Para ahli geng pertempuran darah dengan cepat berhamburan dan melarikan diri. Akhirnya, tangan raksasa menembakkan kekuatan penghancur langit dan bumi, dan mengambil sidik jari bumi. Ahli geng pertempuran darah mereka tidak pernah mengira kekuatan tetua Meng begitu tinggi untuk situasi seperti itu. Terlebih lagi, kekuatan seni bela dirinya sangat luar biasa, yang mungkin merupakan keterampilan seni bela diri di atas Suanji. Saat berikutnya, cahaya merah menyala dari tanah terbang keluar, bergoyang postur kesehatan, sebenarnya adalah naga api sepanjang 100 zang. Dekat di belakang naga itu, sosok biru es lainnya terbang keluar, melebarkan sayapnya. Itu juga sepanjang 100 zang, tetapi itu adalah Phoenix es yang indah. Naga dan Phoenix adalah raja monster, dan secara alami memiliki kemampuan untuk mempertahankan jiwa. Tetua Meng, ketika saya pertama kali melihat kedua sosok besar ini, saya pikir mereka adalah jiwa naga dan Phoenix. Tetapi dia mengerutkan kening lagi setelah melihat lebih dekat, karena dia tidak merasakan jejak jiwa pada kedua sosok ini. Mereka hanya benda mati. Kedua sosok besar dan tak tertandingi ini adalah segel naga dan Phoenix yang dibentuk oleh energi surga dan bumi. Ada yang aneh di sini. Tetua Meng segera waspada, melihat ke bawah, melihat tanah di bawah kaki puluhan zang, di posisi yang lebih dalam itu, ada beberapa fluktuasi terlarang yang misterius, tetapi larangan ini telah dihancurkan. Ternyata itu adalah akibat dari pertarungan antara dirinya dan banyak ahli dari geng berdarah yang memecahkan larangan di sini, dan kemudian membuat segel naga Phoenix keluar. Mereka tidak tahu rahasia tempat ini. Tetua Meng mengerutkan kening, ya, larangan ini seharusnya tidak dipecahkan sebelumnya, jadi mereka tidak tahu apa yang disegel. Tetapi mereka harus memecahkannya, dan sampai menit terakhir, jika tidak, mereka tidak akan sepenuhnya dibuka oleh gempa susulan pertempuran mereka sendiri. Dalam meditasi Tetua Meng, dua sosok besar di langit telah terjerat bersama. Kembali, Humen meraung dan memimpin orang-orang dari geng perang darah untuk mundur dengan cepat. Tetua Meng juga mundur, meskipun kekuatannya tinggi, tetapi dalam menghadapi dampak energi seperti itu, dia masih tidak dapat melawan. Tampaknya ada nyanyian naga, yang mengejutkan. Seperti Phoenix, tinggi dan keras. Seekor naga dan Phoenix melayang di langit tanpa henti. Setelah waktu yang lama, naga dan Phoenix jatuh bersama dan jatuh kembali ke tempat mereka bergegas keluar lagi. Setelah beberapa saat, cahaya itu berangsur-angsur menghilang, dan fluktuasi energi di sana berangsur-angsur kembali tenang, seolah-olah langit dan bumi sedang hening saat ini. Tetua Meng berdiri di udara, diam-diam melihat ke bawah dan dia berkata, "Warisan Dong Tian." Saat berbicara, Tetua Meng itu tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dia melangkah maju dan ingin melihat dengan jelas. Namun, benda di depannya ini jelas merupakan warisan Dong Tian. Area pertambangan di bawah telah diratakan dengan tanah, hanya menyisakan lubang besar, sekitar 10 kaki dari tanah, ada lapisan tirai cahaya yang menghalangi, orang tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Di layar cahaya, ada kata-kata dan pola misterius yang berenang, seperti ikan. Bagaimana tempat kecil seperti ini bisa mewarisi Dong Tian? Tetua Meng hampir berpikir bahwa mereka sedang bermimpi, tetapi apa yang terjadi di depan mereka begitu nyata. Warisan Dong Tian adalah ruang ajaib dan misterius yang dipadatkan oleh seorang pria kuat dengan kekuatan besar pada saat kematiannya dengan kultivasi seumur hidupnya. Di ruang ini, pembelajaran seumur hidup orang kuat ini tersembunyi. Jika Anda dapat memasukinya, itu akan menjadi ciptaan yang hebat. Selain itu, dalam warisan Dong Tian, sangat mungkin akan ada barang-barang yang dimiliki oleh orang kuat itu sebelum kematiannya, seperti pil, harta karun rahasia, dan sebagainya. Seberapa kuat orang yang dapat memadatkan dan mewarisi Dong Tian? Itu di luar keberadaan supranatural, untuk mencapai dewa metafisik yang dapat dilakukan karakter.
Di depan orang-orang kuat seperti itu, seni bela diri Shen Yu tidak berbeda dengan semut penghisap. Dapat dikatakan bahwa warisan Dongtian adalah harta karun kekayaan yang tak terkalahkan. Jika ada yang bisa mendapatkan warisan orang kuat ini, dia akan dapat berkultivasi hingga ketinggian orang kuat ini selama dia tidak mati di masa depan. Selain itu, pada awal pembentukan Dongtian, warisan di sini sangat kuat. Suasana hati tetua Meng sedikit bersemangat. Di sini muncul sebuah gua warisan, itu terlalu fantastis. Dia bersemangat, dan sekelompok orang dari geng perang berdarah lebih bersemangat. Sungguh kabar baik bahwa larangan itu, yang telah terkubur di tanah selama puluhan tahun, telah dilanggar secara tidak sengaja. Terlebih lagi, Humen dan yang lainnya dapat melihat sekilas bahwa ini adalah warisan legendaris Dongtian. Ada banyak harta karun dan seni bela diri di dalamnya. Namun, Humen dan yang lainnya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Saya khawatir dua faksi lain di dekatnya akan terganggu oleh gangguan sebesar itu sekarang. Bagaimanapun, meskipun tempat ini adalah area penambangan geng perang darah, larangan itu juga ditemukan dan dipecahkan oleh geng perang darah. Namun, pintu masuk ini begitu besar sehingga jika orang lain ingin masuk, apakah mereka masih dapat memblokirnya? Jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, Anda hanya akan menyinggung kedua faksi. Menara Hujan dan Paviliun Lingqiao pasti akan bersatu terlebih dahulu untuk membasmi geng perang darah, dan kemudian perlahan-lahan merencanakan harta karun di sini. Setelah membaca ini, Humen melambaikan tangannya, pergi dulu. Dia takut para ahli dari dua sekolah lainnya akan datang dan merampok barang-barang di dalam. Tentu saja, dia ingin memimpin orang lain ke tempat pertama. Dengan cara ini, bahkan jika mereka datang, mereka hanya akan mendapat untung kecil. Atas perintah, ke-10 wajah gembira geng perang darah bergegas kembali ke area penambangan. Di sisi lain, mereka menatap tetua Meng dengan waspada. Mereka takut dia akan menghentikannya. Setelah perang pertama, kita semua tahu bahwa orang tua gila ini tidak mudah diprovokasi. Humen dan yang lainnya sangat gembira. Mereka berkata bahwa akan lebih baik jika kamu tidak datang. Jika kamu datang ke sini, kita harus menghentikanmu kali ini. 10 dari mereka datang ke lubang dan melihat tirai cahaya misterius dan mendalam di bawah. Mereka semua turun tanpa ragu-ragu. Tepat ketika Humen dan kelompoknya hendak menyerbu ke gua warisan, tirai cahaya di depan mereka sedikit dikibaskan, yang secara langsung memantulkan mereka kembali. 10 orang seperti bola, terbang tinggi, dan kemudian berputar beberapa lingkaran di udara. Apa yang terjadi? Humen bergumam pada dirinya sendiri, tetapi ketika dia bersentuhan dengan tirai cahaya, situasi yang sama terjadi lagi, dan dia terpental kembali. Humen menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menoleh dan melihat tetua Meng itu. Melihat bahwa dia diam-diam mengganggu di sana, dia menyadari bahwa lelaki tua itu tidak menghentikannya. Dia pasti telah melihat sesuatu. Dia menundukkan tubuhnya dan berkata, "Tetua, apakah Anda berani bertanya apakah tempat ini diwarisi dari Dongtian?" Tetua Meng memutar bola mata putih tidak memperhatikannya. Munculnya warisan Dongtian juga membuatnya tidak tertarik mencari masalah dengan naga di langit. Bagaimanapun, sebagian besar kehidupan naga di langit telah hilang, dan kerugiannya sendiri tidak sedikit. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan kehilangan kedua belah pihak. Terdengar suara berburu di kejauhan. Semua master geng perang darah mengubah wajah mereka dan sangat pahit. Itu akan segera datang. Beberapa saat kemudian, 5 tetua Paviliun Lingqiao muncul di puncak area pertambangan di bawah kepemimpinan Wei Sitong. Setelah beberapa saat, para master tingkat Shen Yu dari Menara Angin dan Hujan juga datang ke sini di bawah kepemimpinan Xiao Ruohan, pemilik gedung. Begitu kedua belah pihak tiba, mereka terkejut melihat gua warisan di bawah, penuh dengan kejutan. Humen berkata dengan marah. Disinilah area pertambangan geng perang darah berada. Kalian bisa datang ke sini tanpa diundang. Aku khawatir itu tidak baik. Xiao Ruohan menjawab, Ketua Hu, cukup jelas bahwa geng berdarahmu telah berdekatan dengan gedung badai kami selama ratusan tahun. Kamu juga seorang tetangga lama. Sekarang setelah insiden besar seperti itu terjadi di sini, aku tentu ingin memeriksanya. Jika kamu butuh bantuan, aku tidak akan menolak. Kamu ingin datang ke Paviliun Lingqiao. Apakah menurutmu begitu, Tuan Wei? Arti dari pepatah ini adalah untuk bersekutu dengan Paviliun Lingqiao sementara untuk memberi tekanan pada geng perang darah. Wei Sitong menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan Xiao Lou benar. Pemimpin Hu, tempat ini seharusnya menjadi gua warisan yang legendaris.
Meskipun ada banyak harta karun di dalamnya, ada juga banyak bahaya. Tidak pantas bagimu untuk menerobos masuk sendirian. Mengapa kita tidak membahasnya dengan hati-hati dan bersama-sama menjelajahinya? Hu Men berkata dengan marah, ini adalah area pertambangan geng perang darah kita, dan larangannya juga dibobol oleh para ahli geng perang darah kita, kalian tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk memasukinya? Tetua Meng di dalam kepala berkata dengan dingin. Larangannya adalah aku yang memecahkannya. Hu Men tampak malu untuk beberapa saat, tetapi dia tidak berani membalas. Xiao Ruohan berkata sambil tersenyum, pemimpin Hu, tolong jangan marahlah. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Baik di gerbang leluhur maupun di pasar perdagangan Heifeng, kita dapat melihat dengan jelas sosok naga dan burung phoenix di langit tadi. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, bagaimana mungkin kita melewatkan pemandangan spektakuler seperti itu? Yang Kai juga ada di antara mereka. Dengan arus orang yang berlari ke depan, meskipun dia juga bersemangat, dia juga diam-diam waspada. Momentum naga dan burung phoenix terlalu besar, begitu dia menemukan sesuatu yang salah di depannya, dia harus berbalik dan pergi. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang terlalu sengit. Tetapi sampai dia pergi bersama orang banyak ke daerah pertambangan geng berdarah, masih belum ada krisis. Tempat ini telah mengumpulkan hampir 10.000 murid dari 3 sekolah, ini seperti pasar yang besar, cukup ramai.